Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adrian Nurzumi, NPM 202171077. Di sini saya akan menjelaskan tentang subpoin bagian A, masuknya bangsa Barat ke anak benua India. Kedatangan bangsa Perancis ke India pertama kali didasari oleh perdagangan. Dengan bermodalkan perdagangan, bangsa Perancis mulai menyebarkan kolonialisasi meskipun pada waktu tersebut tidak secara langsung. Pada tahun 1668, berdiri pabrik dari Prancis pertama kali di India dan berkembang seterusnya di Machilipatnam. Penguasaan Prancis di India dimulai pada tahun 1673 dengan membeli lahan di Chandernagor dari Gubernur Bengal, Kerajaan Mughal. Kemudian, pada tahun selanjutnya, Prancis mendapatkan daerah kekuasaan di Pondicherry dari Sultan Bijapur, yang dimana Chandernagor dan Pondicherry menjadi pusat perdagangan maritim bagi Prancis di India. Seperti yang dijelaskan oleh Ganesan, Prancis melebarkan pengaruhnya di India dengan mengambil keuntungan daripada perselisihan yang terjadi di antara para penguasa di India pada waktu itu. Seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di Eropa dengan memanfaatkan kondisi ini, Prancis juga memanfaatkan dengan mengambil alih aset politik dan juga ekonomi yang ada pada India dan menerapkan strateginya itu berhubungan dengan diplomatik dengan pihak yang berseteru tersebut. Zaman sejarah di India ditentukan dari waktu ke waktu oleh munculnya pengaruh asing. Signifikansi yang terukur bagi India adalah kedatangan orang Eropa, karena hal itu akhirnya mengubah takdir politik negara tersebut. Seperti halnya Perancis, salah satu dari kekuatan maritim Eropa terbesar pada saat itu yang telah saya jelaskan tadi, sangat terlibat dalam proses bersejarah ini di India. Namun, meskipun terdapat banyak sekali materi tentang sejarah komersial Prancis di India Timur, dan tentang berbagai fase militer dan komersial dari persaingan Anglo-Prancis di India, sejauh ini belum ada yang melakukan untuk mempelajari karakter sebenarnya dari kehadiran Prancis di India itu sendiri. India dari tahun 1763 hingga tahun 1793 dalam pengaturan kebijakan global Prancis setelah perang 7 tahun, inilah yang telah diupayakan oleh penelitian ini. Menurut kebijaksanaan konvensional dan bahkan pendapat ilmiah, orang Prancis bersifat imperialistik di India. Namun, tinjauan terhadap kebijakan pemerintah Prancis dari tahun 1763 hingga 1793 tersebut menunjukkan bahwa fakta sebaliknya. Prancis dengan melakukan ekspansi dan konsistensi yang luar biasa dan juga hal-hal yang non ekspansionis di India, kebijakan India dari pemerintah Prancis hanya merupakan satu bagian dari strateginya yang lebih luas untuk menggeser dominasi Inggris di seluruh dunia dan juga untuk mengambil kembali posisi Prancis sebagai kekuatan peringkat pertama di Eropa. Pemerintah Prancis berencana menyerang sumber-sumber kekuatan Inggris di India dan Amerika Utara. Bukan untuk berhasil menguasai Inggris di wilayah ini, tetapi untuk membebaskan daerah kekuasaan mereka di India. Prancis melalui kebijakan intrik diplomatik yang telah tadi saya jelaskan di atas, bekerja keras untuk mengusir saingan mereka dari negara Inggris. Kisah keadaan Prancis ini di India pada pasca tahun 1793 sebagian besar merupakan kisah perjuangan yang bisa dibilang putus asa oleh orang Prancis untuk memblokir perluasan imperialisme Inggris di wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui ya, Inggris dan juga Prancis ini adalah sejak dulu memang sering terjadi konflik dan juga berintrik dan juga bergesekan satu sama lain ya. Tujuan akhirnya adalah untuk memulihkan kebebasan dan juga ekspansionis di tanah India itu sendiri. Pemerintah Prancis mungkin bercita-cita untuk membangun jaringan di India, khususnya jaringan perdagangan di India, tetapi bukan dalam hal penaklukan, tapi hanya untuk perdagangan untuk pertama kalinya, untuk awal-awalnya. Namun, ya seperti yang telah kita ketahui tadi, yang telah saya bahas tadi, yang tadinya hanya perdagangan, pada akhirnya melakukan ekspansi dan juga perluasan wilayah untuk untuk kepentingan dan juga meredam dominasi Inggris di dunia, khususnya di Asia Selatan dan India. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tanti Nurhayati dari kelas Asia Selatan B.
Di sini saya akan membahas materi mengenai kedudukan bangsa Prancis di India. Menurut sumber sejarah, 2 kapal diyakini telah dikirim oleh pedagang Rouen dari Prancis untuk mencari cara berdagang di Laut Timur. Namun, para pedagang yang berlayar dari Le Havre tidak pernah kembali lagi. Insiden tersebut yang diyakini sebagai ekspedisi Prancis pertama ke India yang terjadi pada abad pertengahan ke-16 pada masa pemerintahan Raja Prancis I. Seperti Inggris dan banyak perusahaan asing lainnya, Prancis tiba di India untuk melakukan perdagangan. Tujuan utamanya murni untuk komersial. Pada tahun 1604, Raja Henry IV memberikan hak paten kepada sebuah perusahaan yang tidak dapat berdiri sendiri di India. Pada tahun 1615, satu set surat paten diterbitkan mengirimkan 2 kapal ke India. Namun hanya 1 kapal yang dapat kembali ke Prancis. Sekitar 27 tahun kemudian, perusahaan India Timur Prancis berlangsung di bawah naungan Kardinal Armand Jean de Plessis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Salma Kaulan Lajina. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Kaulan Lajina di sini akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai petugas-petugas Prancis yang ada di India. Baik, yang pertama itu adalah Francois Martin. Ia merupakan Gubernur Jenderal Pondicherry yang pertama. Dan ia juga berhasil membentuk unit militer kecil di Masulipatam dan Surat Gujarat. Dan dia juga menjabat sebagai komisaris di Surat pada 1668 hingga 1672. Selanjutnya, Pierre de Livier 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry. Ia digantikan oleh Guillaume yang juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 2 periode. Selanjutnya, Pierre Christophe Lenoir. Pierre Christophe juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry. Dalam 2 kesempatan, ia berhasil membuat Yannaon dimasukkan ke dalam daftar perusahaan Prancis di India pada tahun 1727. Selanjutnya, Pierre Benoit Dumas. Pada tahun 1730, ia mendirikan kota Réunion. Ia juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Prancis dari 1734 hingga 1741. Nah, di Pondicherry ini namanya diabadikan di suatu jalan di daerah Surat Gujarat dengan nama Dumnas. Selanjutnya, Joseph Francois Dupleix. Joseph Dupleix tiba di India pada tahun 1741 dengan tujuan mendirikan kerajaan teritorial Prancis di anak benua India. Tentara Dupleix berhasil mengendalikan area yang sangat luas antara Hyderabad dan Kanyakumari. Selanjutnya, Jean Laude Lauritsen. Dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry sama pada 2 kesempatan. Ketika Pondicherry dikembalikan ke Prancis oleh Inggris sebagai hasil dari perjanjian damai, seluruh kota dibangun kembali di bawah pemerintahan Jean. Dan ia berhasil membangun sekitar 2.000 rumah untuk penduduk Tamil. Dan selanjutnya, Louis Alexis Etienne Boffin menjabat sebagai Gubernur Jenderal Prancis India. Dan ia juga seorang diplomat yang menjadi pejabat kolonial di Republik Ketiga Prancis. Dan yang terakhir adalah Charles Francois Marie Baron setelah menjabat sebagai Gubernur India di Prancis. Baron juga menjabat sebagai komisaris pada 20 Agustus 1947 hingga Mei 1949.
Baik, mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kira Nautia Paramisti akan melanjutkan presentasi dari Salma. Prancis terus menerus berkonflik dengan Inggris dan Belanda karena ketiga kekuatan melawan Eropa mengetahui potensi tempat seperti Pondicherry. Belanda berhasil merebut Pondicherry pada tahun 1653 dan memperluas bentengnya. Namun pada 1697 serangkaian perjanjian Ryswick ditandatangani antara Prancis dan Belanda yang memastikan Prancis mendapatkan kembali Pondicherry pada tahun 1699 karena British East India Company telah memperluas dominasinya di India. Mereka memutuskan untuk mengambil alih pabrik Prancis yang dibangun. Oleh karena itu, pada tahun 1720, Prancis telah kehilangan sebagian besar pabrik mereka ke tangan Inggris yang melemahnya perdagangan mereka di India. Meskipun ada pertarungan segit dari Inggris, perusahaan India Timur Prancis berhasil memperoleh tempat-tempat seperti Yanam, Mahyek, dan Karaikal pada tahun 1723 sampai 1739. Prancis kemudian beraksi dengan mengirim seorang jenderal bernama Laili untuk mengusir Inggris dari India dan mendapatkan kembali harta benda mereka yang hilang. Setelah kedatangan pada tahun 1758, Laili langsung mencapai kesuksesannya saat berhasil menghancurkan Fort Saint David di distrik Cuddalore yang ada di bawah kendali Inggris. Kesalahan strategi Laili merugikan Prancis karena mereka juga kehilangan kendali atas India Selatan. Pondicherry dikepung Inggris pada tahun 1760 yang menyebabkan penangkapan dan persekusian Laili. Tetapi Pondicherry dikembalikan ke Inggris sesuai dengan perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1763. Pada tahun 1769, perusahaan India Timur Prancis dihapuskan oleh pemerintah Prancis dengan alasan keuangan. Selama 5 dekade berikutnya, Pondicherry ini diperintah oleh Prancis dan Inggris bergantung pada hasil perang dan perjanjian. Setelah akhir perang Napoleon, beberapa wilayah seperti Pondicherry dikembalikan ke Prancis. Ketika India memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, harta benda India Prancis dipersatukan kembali dengan bekas British India. Pada tahun 1948, Prancis dan India sepakat untuk pemilihan guna menentukan masa depan politik yang tempatnya masih di bawah kendali Prancis. Sementara Pondicherry dipindahkan ke Uni India pada tanggal 1 November 1954. Sisa wilayah India Prancis dikembalikan ke India pada tahun 1962 ketika Parlemen Prancis menandatangani perjanjian dengan India. Pengaruh Prancis di India salah satunya adalah mendirikan kongsi dagang di beberapa daerah seperti di Surat 1664 di Pondicherry dan pada tahun 1673 pondasi Pondicherry diletakkan oleh Prancis ketika mereka mengembalikan wilayah Pondicherry yang sampai saat ini berada di bawah Sultan Bajipur. Pengaruh dari kedatangan Prancis di India ini membawa peperangan antara Prancis dan Inggris untuk merebut kekuasaannya di wilayah India. Prancis berhasil menduduki 3 kota kecil yaitu Pondicherry, Kandrakan Nagara, dan Telicher. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bojan Septiana dengan NPM 2017086. Ingin menjelaskan tentang kegagalan bangsa Prancis di India. Bangsa Prancis di India mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Namun, ada faktor utama yang menjadi penyebab kegagalannya, yaitu pemerintah Prancis di India gagal dikarenakan ada nepotisme dan ketidakmampuan pribadi selama abad ke-17 dan abad 18. Pemerintah Prancis sangat dipengaruhi oleh preferensi pribadi Raja Louis dikatakan telah dipengaruhi oleh selir dan menteri-menterinya yang tidak kompeten dan hampir tidak dapat mengambil wilayahnya dan tidak dapat mengirimkan bantuan pasokan yang memadai ke koloni Prancis di luar negeri. Alasan lain kegagalan Prancis di India dikatakan karena ketidakmampuan pribadi beberapa pemimpin Prancis ditambah dengan kurangnya dukungan keuangan. Pernah dikatakan juga bahwa sejarah India mungkin akan berbeda seandainya Gubernur Jenderal Joseph Francois Duflek diizinkan untuk bekerja sama dengan jenis militer yang dimiliki Mayor Jenderal Inggris Robert Clive. Didominasi Inggris pada saat Prancis mulai mengambil alih wilayah India. Inggris telah membuat kehadiran mereka terasa di anak benua India. Dibandingkan dengan 3 kursi kekuasaan Inggris, Prancis hanya memiliki 1 kursi kekuasaan, yaitu Pondicherry, yaitu pelabuhan Prancis di Mauritius tidak lengkap, sementara Inggris memiliki pelabuhan dan galangan kapal yang sangat bagus, serta angkatan laut yang unggul, yang memainkan peran penting dalam menghentikan Prancis dan mendominasi laut. Selain itu, dominasi Inggris dalam beberapa perang, termasuk The Battle of Ashley, tidak memungkinkan Prancis memperluas wilayah di India. Sekian presentasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.